Halo Sobat Kotugi, selamat datang di bulan Agustus, bulan dimana identik dengan merah putih, dan korban veneer tukang gigi sendiri merayakannya dengan caranya sendiri. Veneer nasionalis, merah di gusi, putih di gigi, tinggal dikerek pas Agustusan, dan kita saksikan gusi dan giginya bakal berkibar-kibar. Gusi dan gigi yang berkibar-kibar bukan lagi hiperbolis. Sebenarnya, veneer yang shining, shimmering, splendid ini hanyalah pengalihan isu. Masalah utamanya ada gusi yang meradang dan tampak mudah berdarah, yang kelak jika tanpa perawatan akan berlanjut ke peradangan jaringan pendukung gigi dan kegoyahan gigi. Tukang veneer dan pelanggannya sama-sama orang awam, maka keduanya tidak mampu melihat prioritas yang ada dalam situasi ini. Jika si pelanggan yang dalam kondisi seperti ini datang ke dokter gigi dan minta giginya di veneer, dokter giginya juga tidak akan merekomendasikan untuk langsung dilakukan veneer saat itu juga, mengingat kondisinya masih seperti itu. Ada kondisi yang lebih prioritas untuk segera ditangani, yaitu gusinya yang kemerahan dan mudah berdarah. Padahal udah jelas banget kelihatan merah dan mudah berdarah. Mungkin udah biasa di masyarakat kali ya. Kalau lihat lampu merah di perempatan pun pasti diabaikan. Bahayanya juga diabaikan. Yang penting cepet aja. Ya sama kayak ke tukang veneer. Yang penting cepet, praktis. Dokter gigi mana mau langsung mengerjakan yang begituan. Pasti disuruh scaling dulu, disuruh sembuh dulu, disuruh kontrol lagi, dilihat lagi perkembangannya bagus atau enggak, baru dilakukan veneer. Pada dasarnya, gigi yang terlihat dari luar itu, atau bagian mahkota gigi itu hanya sepertiga dari keseluruhan struktur gigi. Masih ada 2/3 yang lain yang tidak kelihatan, yaitu akar gigi yang tertanam pada jaringan pendukung gigi. Nah, jaringan pendukung gigi itu apa? Yaitu ada gusi dan ada tulang-tulang yang mendukung gigi tersebut tertancap pada tempatnya. Nah, veneer hanya menghias di bagian mahkota gigi saja, yang sekali lagi proporsinya hanya sepertiga dari keseluruhan struktur gigi itu sendiri. Maka prioritasnya akan sangat kecil jika dibandingkan dengan peradangan jaringan pendukung gigi yang merupakan penopang utama 2/3 struktur gigi secara keseluruhan. Ibaratnya mempercantik tembok rumah, tapi pondasinya diabaikan dan dalam kondisi hampir runtuh. Nah, terkait dengan jaringan pendukung ini yang berupa gusi dan tulang tempat gigi itu tertanam, jika dalam kondisi meradang dan tidak dirawat, pasti akan berlanjut pada kondisi gusi yang akan semakin membengkak hingga gusinya berkibar-kibar. Kondisi yang seperti ini jika masih didiamkan dan tidak dilakukan perawatan akan diikuti oleh peradangan jaringan tulang pendukung gigi yang nantinya akan menyebabkan dukungan gigi tidak lagi kuat, menjadi sedemikian lemahnya, maka goyahlah gigi tersebut, berkibar-kibar juga. Maka istilah gusi dan gigi yang berkibar itu bukan hiperbola. Adanya veneer yang dibuat tanpa keilmuan justru akan memperparah kondisi tersebut. Progres kerusakannya akan jauh lebih cepat. Buat apa memasang veneer yang keberadaannya justru membuat kerusakan di rongga mulutmu itu terjadi lebih cepat daripada sebelumnya, dan kamu akan kehilangan gigi lebih cepat juga. Tanpa gigi, kamu akan pasang di mana veneernya kelak? Di tonsil. Itulah pentingnya persepsi kita harus diluruskan, bahwa gigi tidak hanya bagian yang terlihat saja atau bagian mahkota saja. Masih ada 2/3 bagian gigi, yaitu akar gigi yang tertanam dan tidak terlihat. Dan akar gigi tersebut ditopang oleh jaringan yang harus kuat juga, tanpa ada peradangan. Maka jangan terlalu fokus untuk menghias bagian mahkota gigi saja tanpa memperhatikan kesehatan jaringan pendukung gigi. Ibarat mengabaikan isu untuk menutupi permasalahan yang jauh lebih kompleks. Nah, contoh lain dari pengabaian ini masih bisa dilihat di akun yang sama, yaitu kasus-kasus yang kelak diagnosisnya auto terupgrade ke arah diagnosis yang jauh lebih parah gara-gara ada veneer yang dipasang di situ. Oke, mari kita lihat. Akunnya art_beauty168. Beauty host, beautician. Bandung, Jakarta, Bekasi, Bali. Oke, antar kota, antar provinsi. Ada
240 postingan. Kita dari bawah dulu. Veneer extra white gigi kelinci. Dia mau mempromosikan veneer, tapi dengan kondisi bibirnya yang ada pembengkakan sebesar cilok itu. Jadi seolah nih masyarakat kalau soal veneer nih, dia pakai kacamata kuda. Jadi yang dilihat cuman lurus ke arah veneernya aja, tanpa bisa melihat kondisi-kondisi yang lain yang ada di mulutnya. Yang mana kondisi tersebut justru lebih parah ketimbang hanya sekedar ngejar gaya make veneernya. Kita lihat di sini, benjolan ini diagnosis sementaranya mukosel. Nah, apa itu mukosel? Mukosel adalah kondisi di mana saluran kelenjar ludah tersumbat karena benturan atau gesekan. Dari penyebab itu, kita bisa amati kondisinya sekarang dengan gigi yang veneernya lebih panjang seperti itu, dia pasti akan makin menggesek benjolan tersebut. Gigi veneernya yang pasti ada penambahan dimensi di situ, ada penambahan besar, ukuran, dan panjangnya. Jadi makin kegesek, makin nggak sembuh-sembuh. Dari renggang ke rapat. Ini giginya kecil-kecil sih. Renggangnya karena mungkin giginya kecil-kecil. Tapi ketika dibesarkan, dari sisi bentuknya udah nggak estetik lagi. Jadi kayak giginya pendek-pendek gitu. Karena dia terlalu dilebarkan ke samping. Sedangkan ukuran giginya sendiri kecil-kecil. Jadi di sini ada aspek estetika yang dilanggar. Atau tidak sesuai dengan aturan-aturan ukuran gigi yang secara estetik itu seperti apa. Ini after before veneer. Before-nya kita lihat di sini giginya terkikis ya, entah karena dikikis dengan bur atau dengan etsa. Jadi yang jelas di sini ada pengikisan gigi sebelum ditempel bahan veneernya. Nah, ini before-nya. Jadi kondisinya ada sisa akar di sini, kemudian karang gigi masih banyak dan gusinya juga meradang, mudah berdarah, gusinya mulai membengkak. Dan kita lihat afternya seperti ini ya. Jadi dari estetik juga nggak bagus, bentuknya nggak beraturan, kotak-kotak kayak touch piano. Dan di sini keterangannya adalah slide 1, gigi yang rusak dan berkarang. Penanganan pencabutan akar gigi. Pencabutan akar gigi. Apakah percaya bahwa akar gigi ini dicabut? Percaya nggak? Terserah mau percaya atau enggak. Keduanya menyalahi aturan. Jika dia memang benar-benar menyabut sisa akar gigi dicabut, itu artinya ada tindakan ilegal di sini, yaitu pencabutan. Dan pencabutan sendiri tidak hanya pencabutan aja, pasti ada pembiusan. Jadi kesalahannya jadi berlapis-lapis kalau dia beneran mencabut sisa akar. Kalau dia nggak mencabut sisa akar, yang mungkin tujuannya agar kesalahannya tidak banyak, jadi dia menyangka, oh sorry, itu cuman caption aja, sebenarnya gue nggak cabut kok. Sama aja, itu justru akan membuat masa depan kesehatan gigi dan mulutnya jadi lebih terancam, karena sisa akar menyebabkan sumber infeksi dan kelak akan meledak dalam bentuk infeksi dan pembengkakan di sini, bahkan bisa keluar nanah yang disebut abses. Dan jika udah keluar abses, penyebaran infeksinya bisa kemana-mana. Ya terserah, mau dicabut atau enggak. Keduanya nggak ada yang lebih baik, bos. Semuanya kesalahan ini. Ini ada yang pakai behel dan di veneer juga. Ini jadi kalau udah make upnya lebay, biasanya satu set ya dengan veneer yang lebay juga gitu. Nah kayak gini nih. Ini kalau kita sebut estetik kayaknya enggak juga gitu, karena bentuknya nggak beraturan, kemiringannya nggak beraturan juga. Nah di sini bisa kita lihat bahwa veneer itu kan akan memancarkan warna lebih putih, lebih mencolok, yang artinya jika giginya berantakan dan veneernya juga dibuat seperti gigi aslinya yang berantakan juga, artinya berantakannya jadi lebih mencolok karena warnanya lebih putih. Ini yang tadi veneer nasionalis, merah di gusi,
putih di gigi, merah putih bos. Sini ada penambahan juga, Direct Veneer Premium. Premium dia, jadi masih bersubsidi. Kalau nggak bersubsidi dia pakai Pertamax. Kita lihat di sini kebanyakan memang veneer. Dia membandingkan dengan tempat lain juga yang diperbaiki gitu ya niatnya, tapi ya tidak memperbaiki apa-apa karena ya sama-sama tukang gitu loh. Kita lihat di sini lagi-lagi gusi yang meradang dan gigi yang rusak. Kita nggak tahu gigi rusaknya mati atau enggak, karena kalau giginya mati ditutup begitu aja ya akan jadi risiko abses ke depannya. Nah sini nih, ini udah bukan veneer lagi kalau kayak gini, ini menggantikan gigi ini udah, karena di sini ada sisa akar. Kita nggak tahu tadi kalau pengakuannya sih sisa akar dia bisa cabut. Nah ini nggak tahu dicabut atau enggak gitu. Karang gigi jelas ada tadi. Nah kayak gini gigi yang rusak parah kemudian veneer ya, dilakukan veneer tanpa melewati perawatan yang proper. Kalau ini gigi mati, perawatan yang proper adalah perawatan saluran akar dulu. Jadi disterilkan saluran akarnya jika ingin diutuhkan kembali mahkotanya. Tanpa perawatan saluran akar, abses. Ini di sini juga kelihatan gusinya nongol-nongol, diakibatkan karena adanya karang gigi, kemudian gusinya meradang dan dalam jangka waktu yang sekian lamanya tidak dirawat, akhirnya gusinya nongol-nongol seperti ini. Yang bawah nih juga nih, tuh, ya kan? Besar banget ya giginya. Kelihatan mencolok gitu, kelihatan nonjok. Nah, itu tadi contoh-contoh kasus di mana kamu mengabaikan permasalahan besar yang memiliki risiko kesehatan yang tinggi hanya untuk mengejar gaya dan mengejar estetika secara instan. Jangan lupa subscribe agar edukasi dari kami selalu gratis. Semoga teredukasi, tetap waspada. Terima kasih.